Oke. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kalian nontonnya kapan. Selamat datang kembali dalam podcast BEM Vkom bersama saya, moderator kondang Anda, Fatou Absadriga. Di sini saya nggak sendiri, saya ditemenin sama Sifwa Anida. ya salah satu narasumber kita untuk hari ini. Hari ini topiknya sangat menarik, jujur, dan lumayan berat, Sifwa. Kayak kurang ya, maksudnya kayak ini penulis skripnya berepisode 2 gitu, langsung bahasa ke politik gitu. Perkenalan dulu Siva dari prodi apa, dari jurusan apa gitu. Kenalin teman-teman semua, nama saya Sifwa Anida. Saya tuh terlalu baku kayaknya. Iya. Nama aku Sifwa Anida. Aku dari prodi Digital Communication 2023. Aku di BEM ini sebagai Kepala Biro PSDM. Sekarang menjabat dan akan menjadi narasumber hari ini. Oke, berarti kita dari ini ya, bersama Siva dari Digital Communication tahun 2023. Iya, Terus topik pembahasan hari ini itu kita akan membahas topik yang selalu hangat, yaitu politik. Tapi bukan sekedar debat partai, kita bahas realitanya, tantangannya, dan bagaimana anak muda bisa ambil peran di zaman muda. Tahu nggak sih politik itu apa dan kayak gimana? Politik itu ya yang aku lihat sebagai anak muda atau aku masih 19 tahun Kak, masih sangat muda 19 ya. tahun, wah. Masih sangat Gen Z. Jadi Gen Z. untuk aku politik itu adalah sistem pemerintahan yang ada yang mengatur berjalannya negara kita gitu. Dan sejauh mana yang aku lihat sebenarnya aku juga nggak tahu banget tentang politik. Okay. Cuma aku suka memperhatikan keadaan politik di Indonesia sih. Berarti Siva belum nggak mendalam banget, ya, bukan orang politik. Iya, berarti tapi seenggaknya tahu lah dasar-dasarnya. Tahu lah. Tapi emang kalau ngomongin politik, apalagi soal Gen Z ya, Gen Z ini salah satu yang menurut gua itu apatis. Gitu. Apatis tuh lebih kayak ke orang-orang yang nggak peduli terhadap politik gitu. Karena kalau lu sadar juga di medsos tuh banyak tuh orang-orang yang, terutama TikTok yang bilang kayak buat apa ikut demo, buat apa ikut-ikut kayak gitu-gituan, karena it doesn't affect us gitu loh. Dan menurut lo nih, kenapa sih anak muda zaman sekarang tuh banyak yang apatis dan nggak melek terhadap politik? Jadi aku merasa skeptisme teman-teman aku ini atau yang seusia aku tuh bisa didasari ya Kak. Karena emang dari dulu kita juga diajarin politik di sekolah tuh tidak menarik gitu, tidak fun. Lebih kayak ke pendidikan aja ya, sekedar tahu gitu. Jadi gak mendetail, gak dikasih tahu juga sejarah yang relevan sama kita. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh merasa politik itu gak relevan sama mereka. Kayak ya yang mereka lihat di media sosial contohnya itu kayak kotor aja, lihatnya masalah-masalah mulu. Akhirnya mereka juga overwhelmed sih Kak, menurut aku, sama masalah yang ada setiap hari. Jadi mau ngebahas satu aja, pasti ada lagi lain-lainnya. Besoknya ada lagi masalah baru. Sampai akhirnya males banget jadinya ngomonginnya. Karena ya udah seseram itu gitu. Selain itu, mereka juga ngerasa, ya tadi itu yang kakak bilang, ya gitu nggak berhubungan sama gue, nggak relevan sama gue gitu kayak. Ya udah hidup kan apa yang banyak di TikTok juga itu yang kakak bilang kehidupan gue juga tetap jalan sendiri aja. Ya tetap nyari duit sendiri gitu lah bahasanya. Itu juga bisa didasari juga gara-gara itu sih Kak, karena selama ini janji-janji yang mereka mendukung salah satu paslon atau salah satu politik partai. Nah, pasti mereka akan dikecewakan gitu dengan pilihan-pilihan mereka. Sampai akhirnya ya mereka jadi apa nggak usah politik aja gitu. Karena kekecewaan itu akhirnya tumbuh menjadi kayak ya kalau bisa dibilang trauma kecil ya. Karena beberapa teman aku juga ada yang misalnya dulu memilih paslon apa gitu. Terus dikecewakan dengan kebijakan-kebijakan mereka yang tidak menguntungkan mereka gitu, menguntungkan yang milih gitu. Jadi akhirnya mereka juga jadi malas lagi bahas politik gitu. Ya, tapi emang ngerasa serba salah aja gitu. Iya sih, kalau misalkan kita ngomongin politik, anak zaman sekarang tuh mungkin lebih ke trauma ya. Karena mereka sering kayak dibohongin gitu. Kayak misalkan contohnya mau ngasih apa gitu, nanti ternyata nggak direalisasiin dengan 1001 alasan mereka gitu kan. Jadi janjinya nggak ada yang ditepati dan mereka juga merasa menjadi politik kotor aja gitu. Iya, politik emang melihatnya politik sebagai sesuatu yang kotor. Suatu ya, pemerintahan dan lain-lain ya. Padahal tuh sebenarnya kalau kamu tahu Siva, kalau politik itu happens dimanapun kita berada gitu loh. Karena politik ini terjadi aja gitu, bahkan di keluarga juga sebenarnya terjadi. Cuma kitanya aja yang mungkin kurang melek akan hal itu gitu.
Oke. Berarti kamu tadi kan kamu sempat nyenggol kalau kamu tuh paham beberapa isu-isu ya gitu. Kalau misalkan nih isu yang belakangan ini mereka terjadi itu demo soal RUU TNI. Itu kamu ada nggak opini atau nggak sistem demokrasi dalam RUU TNI ini gimana menurut kamu? Pertama kereta ini cepet banget ya disahinnya, kaget, kita semua kaget, terus nggak ada draft yang transparan ke masyarakat juga. Ya gimana ya, sebenarnya dibilang sama Bapak Presiden kita kalau misalnya pasal-pasal RUU TNI yang baru disahkan ini nggak semuanya kok menguntungkan TNI, karena TNI juga dibebaskan di beberapa bidang saja. Cuma tetap aja ini kan langkah awal, bisa menjadi langkah awal. Bapak Presiden kita juga sempat menyinggung kalau misalnya ini cuma perpanjangan jabatan TNI tersebut, tapi ya kan kita nggak tahu ke depannya penyalahgunaan kekuasaan kayak gimana, penyalahgunaan wewenang kayak gimana. Karena kan yang sudah-sudah yang ada di sejarah kita, penyalahgunaannya ini sangat merugikan masyarakat ya, sangat merugikan masyarakat. Jadi wajar aja kalau masyarakat marah karena adanya pengesahan RUU TNI ini tidak transparan, terus terjadi secara sangat tiba-tiba udah disahkan kayak saja. Ada urgensinya gitu ya. Urgensinya apa gitu. Betul. Urgensinya apa yang harus realisasikan, yang harus di-spill ke publik gitu. Itu apa urgensinya, kenapa harus disahin cepet-cepet sih gitu. Apalagi mereka rapatnya secara tertutup, di hotel mewah. Kita ya itu kayak jadi kan masyarakat makin curiga. Kemarahannya tuh berdasarkan itu loh sebenarnya. Karena kita mencuriga aja gitu, bukan karena kita takut. Jujur kita emang takut kembali ke masa lalu gitu kan, karena seperti yang kita tahu masa lalu tuh lalu menjebak. Bukan di percintaan juga tapi juga di politik. Iya. Gitu. Jadi politik itu sama aja sebenarnya kayak cinta, ada love and hate-nya gitu. Jadi kita nggak bisa gitu nggak bawa masa lalu terus gitu. Kita harus move on ke masa depan gitu. Karena RUU TNI ini jujur adalah mungkin bisa jadi gerbang awal dari kembalinya masa lalu gitu. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Itulah kenapa kemarin tuh rame di sosial media soal RUU TNI. Dan rasanya penjelasan dari pemerintah juga tidak memuaskan gitu kemarahan warga, karena nggak ada tindakannya, nggak ada pembantalan juga dari RUU TNI ini. Jadi maksudnya nggak ada penjelasan yang lebih masuk, cuma bilang kayak ini untuk perpanjangan doang, cuma namin beberapa sektor yang bagi mereka masuk ke ranah pertahanan, padahal mungkin kurang masuk akal aja gitu bagi kita, gitu ya. Dan yang kita tahu kan aparat hukum tuh sering banget menyalahgunakan wewenang mereka kan. Ini bukan berdasarkan judgement kita, bukan. Karena dari pengalaman sendiri kita sering lihat aparat hukum, aparat negara itu oknum. Tapi kalau oknumnya banyak ya gitu. Citranya berarti emang harus dipertanyakan gitu loh. Kenapa oknumnya lebih banyak gitu loh. Bener banget. Gitu. Tapi kita nggak bisa menyalahkan oknum karena ada beberapa, walaupun lebih dikit dibanding yang oknum-oknum gitu. Oke. Tapi ini Sifah, menurut kamu gimana sih cara pemerintah kita bisa sejalan sama rakyat? Kayak mengikuti apa kata rakyatnya gitu loh. Harus ada dialog sih Kak, harus ada komunikasi yang efektif. Nggak cuma kita mendengarkan kalian kok ini, tapi ada tindakannya juga. Jadi apa-apa yang dibilang masyarakat di media sosial, sampai yang turun ke lapangan, ke demo, itu harus didengarkan secara maksimal gitu. Lalu ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan setelahnya. Jangan hanya bilang iya kita mendengarkan, iya kan ini penjelasan doang, tapi tidak ada kebijakan tidak ada aksi dari mereka. Jadi bagaimana negara dan masyarakat ini bisa sejalan, yaitu kuncinya komunikasi yang efektif. Jadi kan komunikasi kalau cuma sampai penyampaiannya doang, tidak ada tindakannya, itu berarti kurang efektif. Kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi gitu kan, kita tahu lah kayak gitu. Basisnya itu who says what to whom, in which channel and what effect. Kita perlu efeknya gitu. Sedangkan pemerintah ini nggak ada efeknya gitu loh. Dan sedangkan politik ini kita membahas efeknya gitu. Apa efeknya kepada pemerintah, apa juga efeknya kepada kita rakyat. Karena bagaimanapun pemerintah yang berdiri di sana ya atas dasar kita yang atas pilihan kita. Jadi gitu. Yang kita
ekspektasikan berarti mereka mendengarkan kita. Iya, mereka harus mendengarkan Wajar kita. dong. Wajar dong kita marah dan kita menuntut. Wajar dong. Iya, Oke. apalagi kalau yang dipilih tidur waktu rapat. Katanya kalau nggak salah bukan tidur, main Candy Crush kalau nggak salah. Itu juga itu Mainan ibu-ibu lagi mainan ya. ibu-ibu main Candy Crush itu udah dipertanyakan ya, maksudnya udah level berapa itu ya Candy Crush. Kayaknya level saya Candy Crush jujur masih level 100-an, nggak ada sampai segmen situ. Daripada menaikkan level, malah mendingan menaikkan kemajuan negara kita. Iya, Menaikkan gitu. level Candy Crush tuh kayaknya kurang pas penting, gitu kurang buat rapat. urgensinya Iya, apa urgensinya gitu. apa gitu. Apalagi saat rapat gitu Iya, ya. betul. Oke, menarik ya. Oke, terakhir nih, last but not least, harapan bagi Siva untuk kedepannya, untuk masa depan Indonesia. Kalau dibilang harapan ya Kak, aduh, sebenarnya banyak banget, nggak aku aja, anak-anak muda sekarang yang udah merasa putus asa, kayak ya mau gimana lagi, politik ini udah seancur ini, kayak negara kita bahkan udah seancur ini gara-gara politiknya juga kan. Jadi politik itu ngefek karena ke semuanya, ekonomi, pendidikan, itu ngefek banget. Jadi harapan aku ya, gimana ya, semoga pemerintah juga bisa lebih mendengarkan rakyat, karena percuma juga kalau tidak didengarkan. Tapi menurut saya juga itu kesadaran kita sih sebagai masyarakat, karena kita yang akhirnya nanti akan membangun negara ini, kita yang akan masuk juga nanti mungkin ke ranah-ranah politik, dan kita yang harus membenarkan itu. Mungkin kita harus mengubah apa yang kita lihat sekarang, dan aku berharap ya bisalah generasi selanjutnya memendahkan keadaan politik sekarang Karena itu sih. bagaimana Ya tapi kita ada depan gitu loh, kita yang bakal menjadi Indonesia emas ya. Kita tanggung jawabnya di kita gitu loh. Karena jadi negara bangsa kita ini harus lebih terpendidik dan juga harus lebih maju. Gitu loh, jangan pasif diem doang gitu. I mean pasif oke. Kita punya sosial media sekarang. Kita bisa mulai campaign-campaignan di sosial media gitu. Itu salah satu movement juga karena pengen tahu sosial media itu sekarang lebih didengar daripada di real life gitu loh. Jadi mungkin kita bisa mulai aksi kecil mulai dari campaign sosial media, bisa untuk sharing-sharing, itu juga salah satu bentuk kita gitu sebagai mahasiswa yang media mungkin sosial pasif. ya. Yang paling relevan sekarang kan media sosial soalnya. Terima kasih Siva atas waktunya. Terima kasih Kak Oksan. Kita setiap akhir segmen itu ada segmen tambahan, itu 2 kata untuk BEM. 2 kata untuk BEM Vkom ini. BEM Vkom Mercu Buana. Apa ya 2 kata ya? Pantang mundur. Keren banget sih. Kayaknya kalau maju terus emang boleh, tapi kan kadang mundur ya. Mundur juga. Ini kalau kita jangan sampai mundur, maju aja. Terima kasih sih, Pak. Oke, Sobat Vkomers, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk Siva sebagai narasumber kita hari ini. Terima kasih juga untuk para kru yang sudah hadir, dan karena mereka kita nggak bakal syuting ini dan semua lighting ini, dan juga terima kasih untuk semuanya. Kalau misalkan ada salah kata dari kita ataupun kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan dan dimaklukan karena kita sesungguhnya adalah manusia dan manusia harus saling memaafkan. Saya Fatul Oksandriga dan saya Siva Anida. Kami pun pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.